Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ceria-ceria ya pagi ini. Udah sarapan tadi di rumah? Ada yang belum nih? Kenapa belum sarapan? Selamat pagi, cepet ya. Hari ini seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita itu harus apa dulu, Nak? Silakan dipimpin ketua kelasnya. Siap, siap. Berdoa dimulai. Oke, hari ini absensinya ada yang sakit atau izin? Ada semua. Kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Anak-anak Ibu, hari ini kita mau belajar yang namanya, bisa dibaca bersama. Di sini ada yang tahu nggak operasi pencampuran itu kayak mana? Ada yang tahu mungkin 1-2 kata aja yang terbayang sama anak-anak Ibu semuanya. Dia operasi hitung. Operasi hitung tuh biasanya 5 tambah 2, 6 kurang 2, mungkin ada pembagiannya. Tapi di sini ada kata campuran di akhirannya. Kira-kira di mana itu? Operasi hitung campuran. Yang menggunakan lebih dari satu hitung dalam satu soal. Maksudnya gimana, Bu? Nah, biasanya kalau kita menjumlahkan sesuatu, mengurangkan sesuatu, memperkalikan sesuatu, hanya berdasarkan satu operasi saja. Contohnya 5 dikali 3, udah gitu aja. Terus 10 dikurang 7. Nah, kalau konsep dari operasi hitung campuran ini, anak-anak Ibu itu bisa menggabungkan dalam satu operasi campuran tadi. 5 dikali 3 dikurang 6. Berarti sudah mencampur dia dalam lebih dari satu operasi hitung campuran tadi. Lebih ininya, kalau kita ingin tahu, Ibu ada sebuah nyanyian. 1, 2, 3. Mari kita kerjakan perhitungan campuran dalam kurung selalu dikerjakan dahulu. Kedua kali bagi, ketiga tambah kurang. Kali ini kiri, lalu lanjut ke kanan. Nah, pintar Bu. Jadi dari lagu tadi bisa kebayang nggak gimana cara pengerjaannya itu? Anak-anak Ibu pasti udah pandai lah mengkali, tambah, bagi, pandai kan? Nah, gimana kalau seandainya nanti muncul soal seperti 3 dikali 2 dikurang 2. Nah, bertemulah dengan operasi hitung campuran seperti ini. Yang manakah yang mau dikerjakan dahulu? Kenapa anak-anak Ibu tahu kali? Karena dari nyanyiannya udah dikasih tahu tadi kan? Mana dulu yang kita kerjakan? 3 kali 2 berapa? Jadi apa yang diturunin lagi? 2. 2-nya diturunkan. 6 dikurang 2 berapa? 4. Nah, inilah cara pengerjaannya. Kalau yang ini namanya operasi hitung campuran, kemudian ada yang keduanya, kalau dia pakai dalam kurung. Gimana itu, Bu? Kok pakai kurung? Nah, ini ada penjelasan. Penjelasannya itu adalah jika ada tanda kurung, nah, kerjakan bagian dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian kurung selalu menjadi prioritas utama. Jadi artinya apapun itu di luar tanda kurung, mau dia ada kali, mau dia ada bagi, segala macam, tetap ini kerjakan dalam kurung. Kemudian
Perkalian dan pengurangan. Bagiannya. Kemudian baru dikerjakan yang mana? Penjumlahan. Pengurangan. Kemudian baru diselesaikan dari kiri ke kanannya. Nah, ini dia ada contoh soalnya. Nah, cara pengerjaan operasi pencampuran itu di sini ada soal. Nah, ini kalau ada tanda kurung 12 dikurang 4 dikali 3. Mana yang dikerjakan dulu? 12 dikurang 4 berapa? Kemudian diturunkan, dikalikan hasilnya 8 kali 3. Kemudian gimana kalau nggak ada tanda kurung? Nah, ini sama kok soalnya, tapi dia nggak ada tanda kurung. Mana yang dikerjakan? Nah, berarti yang dikerjakan adalah 4 kali 3. Kemudian hasilnya 12 dikurang sama nggak hasilnya? Beda ya, berarti yang menjadi penentunya adalah tanda kurung atau tidak ada tanda kurungnya. Oke. Nah, ini ada contoh soal, ada 3 versi yang Ibu bikin. Yang pertama itu ada contoh soal operasi campur itu nggak ada kurungnya. Nih, ini 12 dikurang 4 dikali 3. Apa yang mau dikerjakan ini? Dikali. Nah, kalau di dalam kurung, kemudian ini ada versi yang 4 bilangannya. Ada 18 kali 3 tambah 6 kali 2. Nah, mana itu Bu? Ada 2 itu Bu, kali baginya. Yang mana dikerjakan kira-kira? Tetap yang di kiri dulu. Nah, 18 dibagi 3 sama dengan hasilnya 6. Kemudian diturunkan dulu 6 kali 2-nya. Nah, baru mereka ditambahkan hasil dari masing-masing pembagian dari perkaliannya. Kemudian di kesimpulannya bisa dilihat operasi pencampuran itu harus dikerjakan berurutan, tidak boleh asal-asalan. Jadi nanti kalau ada anak-anak ibu yang ngerjainnya asal-asalan, hasilnya itu bisa berbeda dengan yang memang operasi campuran atau operasi hitung biasa. Oke? Kemudian tanda kurung itu kalau di dalam suatu soal dia disediakan tanda kurung, berarti kita harus mengerjakan yang tanda kurung lebih dahulu. Mau itu ada kali bagi di belakangnya, mau tambah kurang, pasti yang dikurung yang dikerjakan dulu. Ya, jika tidak ada tanda kurung, barulah kita mengerjakannya itu didahulukan perkalian atau pembagian. Kemudian ada penjumlahan atau pengurangan, itu dikerjakan setelah kalau kita sudah menyelesaikan perkalian dan pembagian. Sekarang ibu mau anak-anak ibu berdiri dari tempat duduk masing. Kalau ibu bilang, ayo kita tes fokus dulu, fokus ya, dengarnya apa yang ibu bilang. Kalau ibu bilang apel, apel itu ada berapa huruf? 4. Maka kalau ibu bilang apel, pikirkan cepat-cepat. Apel 4, cari temannya 4 orang. Orang apel, nanti kalau apel, mana apel? 4 orang, cari temannya apel. Nah, pisahkan dulu. Yang ketiga lagi ke sini. Jangan dilihat cewek cowoknya. Ada nampak di kanan kiri itu yang diambil. Jangan peduli teman. Sekarang Andi ke pasar. Ibunya memberikan uang 50.000. Di rumah, Ibu Andi memesankan untuk membeli buah mangga 5 kilo. Mangga 25 dikali 2 dikurang 10 ditambah 15. Oke, boleh dulu lagi. Benar ya. Oke, lanjut. Ini lagi. Dengarin baik-baik. Minggu pagi, Andi dan ayahnya kebagian tugas untuk belanja di pasar. Dari rumah,
Ibu sudah mencatatkan beberapa belanjaan. Di pasar, ternyata harga sayuran melonjak naik. Jadinya ibu memesan kepada ayah untuk hanya memesan 10 kilogram bawang. Tujuh, kalah ini semua kena ke depan nih. Ini tadi salah. Ini, kali ini kata benda bisa dari jilbab. Pagi ini hari Kamis seluruh siswa berada di lapangan untuk melakukan penyuluhan. Sesampainya di kelas masing-masing, ternyata Ibu Rini marah. Kelasnya berantakan karena kursi berhamburan. Kursi lima. Jangan cuma jadi tukang campur. Oke, 5. Zafran gabung sama perempuan sana belakang. Inilah kelompok kita untuk mengerjakan soal. Silakan duduk di meja masing-masing. Kalian di situ. Kalian mau nama kelompok apa? Mochi, Maca, Mochi. Maca. Nanti kalau Ungu mau Cica nama kelompoknya. Kalau kalian apa? Kalau kalian apa? Jambu. Boleh makanan jambu ya udah. Masing-masing kelompok. Oke, hasilnya udah Ibu pegang. Mungkin segini dulu lah pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup ya, Ibu mau tanya dulu ya. Hari ini kita belajar apa aja? Apa judul besarnya tadi? Operasi hitung campuran. Nah, kalau di dalam operasi hitung campuran itu anak-anak Ibu, di dalam soalnya ada tanda kurung, terus ada perkalian dan pembagian. Yang mana dulu sih yang dikerjain? Kenapa tanda kurung? Karena apapun itu bentuknya, tanda kurung yang didahulukan. Terus tadi kita ada main game nih, seru-seruan. Katanya ada kata apel, kalau apel 4. Itu tadi ada yang ingat untuk apa sih kita main game tadi? Biasanya kalau kita itu bikin kelompok, pasti maunya sama teman doang. Maunya sama teman besti aja, nggak mau sama orang lain. Tadi ada anak Ibu sadar nggak? Di kelompok kan sebenarnya nggak ada teman-teman baiknya yang dapat kelompok, tapi kita refleks menarik teman yang ada di samping kita. Tadi yang dapat terakhir B itu apa kata-katanya? Yang terakhir kursi. Yang pertama apel. Yang kedua yang ketiga bawang, betul. Tempat selanjutnya nanti Ibu bikin lagi yang lebih asik daripada pencarian kelompoknya. Kiranya mungkin itu dulu. Nah, sebelum kita bubar, Ibu mau ke kelas mempersiapkan kelasnya dulu ya, biar kita tertib keluar. Silakan kita kelas. Silakan. Berdoa.
Cepat. Mana bener? Bener. Apa nak janjo? Nanti dulu.